Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempersembahkan sebuah lembaga pendidikan yang akan menjadi tempat kalian belajar dan berjuang dalam menuntut ilmu. Lembaga pendidikan itu bernama Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Koja. Coba kita lihat sebuah gedung berwarna biru dengan bangunan berlantai 2 yang menjadi salah satu pusat pendidikan di kawasan Koja, Jakarta Utara. Selamat datang di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Koja. Madrasah yang berdiri di bawah naungan Yayasan Al-Muhajirin Bahari mulai didirikan pada tahun 1988 di atas tanah dengan luas 3.720 meter persegi dan berada di dalam sebuah komplek perumahan dengan suasana tenang dan aman. Terletak di Jalan Tunda nomor 21 Komplek Pelindo 2 Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Koja memiliki visi terciptanya lulusan yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Dan dengan misi 1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan agar peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dan kreatif. 2. Melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian yang meliputi keimanan dan akhlak mulia. 3. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan minat dan bakat berbasis kebutuhan dan berorientasi pada prestasi akademik dan non-akademik. 4. Melaksanakan tata kelola sekolah dengan efisien, efektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. 5. Melaksanakan pengembangan sarana prasarana yang mendukung pencapaian mutu pendidikan. Serta moto, menciptakan generasi yang berwawasan iptek dan berperilaku intak, yang siap diterapkan dalam ruang lingkup pendidikan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Koja. Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Koja merupakan madrasah di bawah instansi Kementerian Agama Republik Indonesia dengan menggunakan kurikulum berbasis K13 atau disebut kurikulum 2013 dengan menawarkan 2 program kelas yaitu full day dan reguler serta dengan program unggulan yaitu tahfizul Quran. Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Koja telah terakreditasi yang mana mendapatkan nilai 91 yang berarti berstatus terakreditas A pada tahun 2019. Dengan berstatus akreditasi A itulah sudah cukup membuktikan bahwa Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Koja patut diperhitungkan sebagai sekolah yang memiliki kualitas sangat baik. Tenaga pendidik atau yang sering kita kenal adalah guru. Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Koja juga mempunyai kualifikasi tenaga pendidik yang mumpuni dengan lulusan sarjana strata 1 dari perguruan tinggi bergengsi di Indonesia. Tenaga pendidik Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Koja juga telah mendapatkan sertifikat pendidik dari instansi Dinas Pendidikan yang mana tenaga pendidik Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Koja telah mengikuti lulus ujian dalam penilaian kompetensi guru yang diadakan oleh Dinas Pendidikan terkait. Struktur Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Koja terdiri atas 1 kepala madrasah, 1 wakil bidang akademik, 1 wakil bidang kesiswaan, 18 tenaga pendidik terdiri dari 4 pegawai negeri sipil atau PNS dan 14 non-pegawai negeri sipil atau non-PNS, 2 tenaga kependidikan dan 2 tenaga pramubakti. Baiklah, saya akan memperkenalkan tenaga pendidik dan kependidikan serta struktural Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Koja sebagai berikut. Yang pertama adalah Mumu Muharram, sarjana hukum Islam. Kita dapat memanggilnya dengan nama Bapak Mumu. Beliau lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1978 di Majalengka, Jawa Barat.
Bapak Mumu Muharram merupakan pimpinan atau kepala madrasah dan sebagai guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Institut Studi Islam Darussalam, Gontor, Jawa Timur. Yang kedua adalah Kurniawati Sarjana Teknik, kita dapat memanggilnya dengan nama Ibu Wati. Beliau lahir pada tanggal 11 Oktober tahun 1979 di Jakarta. Ibu Kurniawati merupakan wakil kepala madrasah bidang akademik dan sebagai guru yang mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Yang ketiga adalah Bunga Nur Rahmah Sarjana Pendidikan, kita dapat memanggilnya dengan nama Ibu Bunga. Beliau lahir pada tanggal 2 September tahun 1991 di Garut, Jawa Barat. Ibu Bunga Nur Rahmah merupakan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan dan sebagai guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut, Jawa Barat. Yang keempat adalah Muhammad Farid Sarjana Pendidikan Islam, kita dapat memanggilnya dengan nama Bapak Farid. Beliau lahir pada tanggal 8 Agustus tahun 1970 di Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah. Bapak Muhammad Farid merupakan guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Arab dan Imla di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Perguruan Tinggi Dakwah Islam Jakarta. Yang kelima adalah Haja Damini Sarjana Agama, kita dapat memanggilnya dengan nama Ibu Damini. Beliau lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1968 di Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah. Ibu Hajah Damini merupakan guru yang mengajar mata pelajaran akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam dan tahsin qiraah serta sebagai koordinator bimbingan konseling siswa di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bandung, Jawa Barat. Yang keenam adalah Muhammad Sarjana Agama, kita dapat memanggilnya dengan nama Bapak Muhammad. Beliau lahir pada tanggal 8 September tahun 1965 di Subang, Jawa Barat. Bapak Muhammad merupakan guru yang mengajar mata pelajaran fikih dan imla serta koordinator sholat zuhur di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Institut Agama Islam Negeri Jakarta. Yang ketujuh adalah Haji Rohmat Sarjana Agama, kita dapat memanggilnya dengan nama Bapak Rohmat. Beliau lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1965 di Cirebon, Jawa Barat. Bapak Haji Rohmat merupakan guru yang mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, sejarah kebudayaan Islam dan tahfiz serta sebagai koordinator seragam dan buku pelajaran di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi, Jakarta. Yang kedelapan adalah Suwarso Sarjana Agama, kita dapat memanggilnya dengan nama Bapak Suwarso. Beliau lahir pada tanggal 12 Juni tahun 1963 di Pemalang, Jawa Tengah. Bapak Suwarso merupakan guru yang mengajar mata pelajaran akidah akhlak dan tahfiz serta sebagai koordinator atau kepala perpustakaan di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi, Jakarta. Yang kesembilan adalah Tutut Tri Rezeki Sarjana Pendidikan, kita dapat memanggilnya dengan nama Ibu Tutut. Beliau lahir pada tanggal 15 Juli tahun 1976 di Kebumen, Jawa Tengah. Ibu Tutut merupakan guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah. Yang ke-10 adalah Sugi Lestari Sarjana Pendidikan, kita dapat memanggilnya dengan nama Ibu Sugi. Beliau lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1970 di Jakarta. Ibu Sugi merupakan guru yang mengajar mata pelajaran matematika dan prakarya di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara Jakarta.
Yang ke-11 adalah Haji Ahmad Sarjana Agama, kita dapat memanggilnya dengan nama Bapak Ahmad. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1973 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Bapak Haji Ahmad merupakan guru yang mengajar mata pelajaran Al-Quran, Hadis, Tahfiz dan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS serta sebagai koordinator sarana dan prasarana di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Institut Agama Islam Negeri Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang ke-12 adalah Robiah Sarjana Pendidikan, kita dapat memanggilnya dengan nama Ibu Robi. Beliau lahir pada tanggal 21 Agustus tahun 1983 di Brebes, Jawa Tengah. Ibu Robi merupakan guru yang mengajar mata pelajaran matematika di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Universitas Islam Negeri Jakarta. Yang ke-13 adalah Desirda Sutarto Sarjana Pendidikan, kita dapat memanggilnya dengan nama Ibu Desi. Beliau lahir pada tanggal 8 Desember tahun 1972 di Jakarta. Ibu Desi merupakan guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan prakarya di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara Jakarta. Yang ke-14 adalah Suci Hani Anifah Sarjana Pendidikan, kita dapat memanggilnya dengan nama Ibu Hani. Beliau lahir pada tanggal 26 Oktober tahun 1992 di Jakarta. Ibu Hani merupakan guru yang mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS dan Kesenian Kebudayaan di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta. Yang ke-15 adalah Umu Kalsum Andi Lajeng Sarjana Pendidikan, kita dapat memanggilnya dengan nama Ibu Umu. Beliau lahir pada tanggal 25 Januari tahun 1994 di Jakarta. Ibu Umu merupakan guru yang mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Universitas Islam Negeri Jakarta. Yang ke-16 adalah Abdullah Sarjana Pendidikan, kita dapat memanggilnya dengan nama Bapak Abdul. Beliau lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1993 di Jakarta. Bapak Abdul merupakan guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan atau PJOK dan informatika serta sebagai koordinator OSIS di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang ke-17 adalah Ahmad Fauzi Sarjana Studi Islam, kita dapat memanggilnya dengan nama Bapak Fauzi. Beliau lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1993 di Jakarta. Bapak Fauzi merupakan guru yang mengajar mata pelajaran tahfiz, informatika dan muhadasah serta sebagai koordinator tahfiz dan laboratorium komputer serta web Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Universitas Islam Negeri Jakarta. Yang ke-18 adalah Nita Tostiana Sarjana Humaniora, kita dapat memanggilnya dengan nama Ibu Nita. Beliau lahir pada tanggal 31 Juli tahun 1995 di Jakarta. Ibu Nita merupakan guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, Kesenian Kebudayaan dan English Conversation di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Yang ke-19 adalah Eis Martina Sari Sarjana Ilmu Sosial, kita dapat memanggilnya dengan nama Ibu Eis. Beliau lahir pada tanggal 8 Maret tahun 1985 di Jakarta. Ibu Eis merupakan tenaga kependidikan sebagai staf tata usaha bidang keuangan di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan sarjana strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Maulana Yusuf Serang, Banten. Yang ke-20 adalah Muhammad Burhanuddin Ashidik, kita dapat memanggilnya dengan nama Bapak Burhan. Beliau lahir pada tanggal 27 Agustus tahun 1993 di Brebes, Jawa Tengah. Bapak Burhan merupakan tenaga kependidikan sebagai staf tata usaha bidang administrasi dan operator data di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja.
Beliau merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Perguruan Cikini, Jakarta. Yang ke-21 adalah Sulam, kita dapat memanggilnya dengan Bapak Sulam. Beliau lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 1965 di Banyumas, Jawa Tengah. Bapak Sulam merupakan tenaga pramubakti sebagai staf kebersihan di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas Bahariwan 45 Jakarta. Dan yang terakhir, yang ke-22 adalah Khalifah, kita dapat memanggilnya dengan Ibu Khalifah. Beliau lahir pada tanggal 4 Maret tahun 2002 di Brebes, Jawa Tengah. Ibu Khalifah merupakan tenaga pramubakti sebagai staf kebersihan di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Beliau merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas Jakarta. Demikianlah merupakan tenaga pendidik dan kependidikan serta struktural di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Saat ini tahun 2021, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja berjumlah lebih dari 250 siswa-siswi yang terbagi menjadi 10 kelas terdiri atas 3 kelas full day serta 7 kelas reguler. Untuk saat ini sesuai instruksi pemerintahan dan Dinas Pendidikan selama masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin dilakukan secara daring atau online yang biasa kita sebut pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Berkaitan dengan layanan dan fasilitas, Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja juga sudah cukup memenuhi kebutuhan siswa-siswi agar suasana belajar mengajar nyaman dan tertib serta dapat berkonsentrasi dengan baik. Di antaranya, yang pertama, ruang kelas. Dengan fasilitas yang sudah dilengkapi air kondisioner atau AC dan juga CCTV di masing-masing kelas agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan aman. Yang kedua, lapangan upacara dan olahraga. Dengan lapangan yang cukup luas yang dapat siswa-siswi gunakan untuk berolahraga seperti futsal, badminton, sepak takraw, voli dan basket. Yang ketiga, perpustakaan. Yang mana siswa-siswi dapat gunakan untuk membaca dan meminjam buku di sekolah. Yang keempat, laboratorium komputer. Dengan spesifikasi tiap komputer yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan sebagai bentuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer dan ujian madrasah berbasis komputer. Yang kelima, laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa sebagai dasar siswa-siswi dalam meningkatkan bahasa terutama dalam bahasa Inggris. Yang keenam, sarana ibadah atau masjid. Masjid Jami Al-Muhajirin merupakan masjid tempat siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja melaksanakan kegiatan ibadah seperti sholat duha dan sholat zuhur berjamaah serta kegiatan keagamaan lainnya. Yang ketujuh, lokasi belajar yang tenang. Suasana belajar yang tenang karena berada di dalam komplek perumahan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berkonsentrasi dengan baik. Adapun kegiatan belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dengan program murojaah sebelum pembelajaran dimulai serta sholat duha berjamaah sebelum jam istirahat pertama. Pada saat istirahat kedua siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja diwajibkan sholat zuhur berjamaah sebelum jam makan siang. Dalam hal akhir pembelajaran ada perbedaan pada kelas full day dan reguler, yaitu akhir pembelajaran kelas full day lebih lama 1 jam dari kelas reguler, dikarenakan materi atau pelajaran tambahan kelas full day lebih banyak dari kelas reguler.
Untuk saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, maka seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja dalam pelaksanaan pembelajaran online telah terintegrasi dengan pembelajaran e-learning dan didukung oleh aplikasi-aplikasi pembelajaran online lainnya. Termasuk dalam hal ujian tengah semester dan akhir semester yang dilaksanakan secara daring atau online dengan aplikasi e-learning. Siswa-siswai Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja dituntut untuk dapat menguasai teknologi informatika sebagai dasar agar dalam mengikuti pembelajaran daring atau online dengan baik. Penguasaan smartphone dan laptop telah menjadi kunci sebagai sarana dalam pembelajaran serta pemberian tugas dari bapak dan ibu guru. Dengan mempunyai program unggulan dalam hal tahfizul Quran, maka siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja dituntut dapat membaca Quran dengan baik serta menghafal Al-Quran dengan target 2 juz Al-Quran dalam 3 tahun mengenyam pendidikan di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Dalam kondisi saat ini hafalan tahfiz siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja dapat disetorkan kepada guru tahfiz melalui daring online. Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja mempunyai beberapa ekstrakurikuler yang mana siswa-siswi dapat mengikuti beberapa ekstrakurikuler yang disiapkan sekolah. Antara lain, marching band, tilawah Al-Quran, futsal, marawis, dan kesenian tari saman. Adapun pelaksanaan program ekstrakurikuler selama masa pandemi COVID-19 ditiadakan sejenak dikarenakan pembelajaran masih dalam online. Demikian merupakan tayangan mengenai sarana dan prasarana dan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang ada di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Koja. Selalu disiplin protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita tercinta segera berlalu dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mendekatkan diri kepadanya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.